Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heli Romdoni, salah satu mahasiswa PPG Angkatan ke-1 tahun 2022 di Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan hasil video pembelajaran dengan materi bab 2 subtema A tentang kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di kelas 8 di SMP Negeri 2 Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Untuk itu, saya mohon kepada dosen dan guru penilai untuk memberikan masukan dan bimbingannya terhadap video pembelajaran yang telah saya buat. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita berdoa dulu agar kita semua mendapatkan kemudahan pelajaran dalam menjalankan pembelajaran hari ini. Untuk itu, Bapak minta ketua kelasnya ya untuk memimpin doanya. Silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doanya. Saya dimulai. Selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ya, anak-anak. Kita bawa absen dulu. Siapa hari ini yang tidak masuk? Ada yang hadir atau semuanya hadir? Alhamdulillah ya, hari ini semuanya hadir. Mudah-mudahan kita dapat menjalankan pembelajaran hari ini dengan lancar ya. Agar pembelajaran ini kita semangat ya, alangkah baiknya kita menyanyikan salah satu lagu nasional. Untuk itu kalian berdiri untuk kita nyanyikan salah satu lagu nasional. Maka berdiri semuanya. Hari ini kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu Undang Pancasila, dan kita mulai dari teman kita. Siap semuanya? Siap. 1, 2, 3. Undang Pancasila, aku mendukungmu. Ayo proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila tetap negara, rakyat adil makmur sejahtera. Viva di bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik ya, anak-anak semuanya, untuk pembelajaran ini silakan kalian persiapkan peralatan ya. Minggu kemarin ya, pembelajaran sebelumnya Bapak membahas mengenai menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Untuk itu, sekarang Bapak mau bertanya kepada semuanya ya, kenapa sila dari Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah? Siapa yang berani menjawab? Silakan. Ya, silakan. Karena Pancasila merupakan suatu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Sila-sila dalam Pancasila merupakan rangkaian kesatuan yang luas sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lainnya. Selanjutnya, apa contoh-contoh penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kita
Terus patuh terhadap guru, menghormati guru, saling menghargai sesama pemahaman. tuh, betul, terima kasih ya. Itu merupakan salah satu penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah. Dan pada pembelajaran ini ya Bapak akan membahas bab 2 bagian A, yaitu kedudukan dan makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan model pembelajaran project learning. Nanti kalian akan membuat project ya. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah kalian yang pertama dapat berpikir positif dan dalam memaknai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara adil sebagai bentuk sikap beriman dan beragama. Kemudian yang kedua, kalian dapat berpikir jujur dalam melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta perundang-undangan lainnya ya. Kemudian yang ketiga, kalian dapat menelaah kedudukan dan makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang keempat, kalian dapat membuat proyek. Proyeknya yaitu membuat majalah dinding atau penilaian ya. Dan teknik penilaian yang Bapak akan sampaikan, Bapak akan buat satu kali ini, yaitu adalah penilaian pertama afektif, yaitu penilaian sikap virtual dan sikap sosial. Yang kedua adalah penilaian kognitif, yaitu penilaian nanti pengetahuan. Ada tes tertulis nantinya. Kemudian yang ketiga adalah penilaian psikomotor, yaitu membuat majalah diri dari hasil majalah yang kalian buat. Baik ya, semuanya pada pembelajaran hari ini Bapak akan membahas mengenai kedudukan dan makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nanti Bapak akan menayangkan video yang berkaitan dengan materi hari ini. Untuk kalian silakan simak, kemudian analisis ya video tersebut. Belanda dengan masa penjajahannya sudah menjadi bagian dari sejarah abadi bangsa Indonesia. Beberapa ahli sejarah mencatatkan bahwa Belanda menjajah Indonesia selama lebih dari 3 abad sebelum akhirnya jatuh ke tangan Jepang. Namun, penjajahan Jepang di Indonesia tidak berlangsung lama. Semakin melemahnya kekuatan Jepang di benua Asia memberi signal kepada bangsa Indonesia untuk segera bertindak. Indonesia langsung bertindak cepat memanfaatkan peluang emas untuk mewujudkan suatu kemerdekaan. Maka langkah demi langkah diambil untuk mewujudkan kemerdekaan tersebut. Salah satu langkah yang dilakukan para pendiri bangsa adalah pembentukan Badan Penyelidik Upaya-upaya Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang dikenal dengan BPUPKI. Pada sidang BPUPKI yang pertama yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni, dibentuk panitia-panitia kecil. Salah satu dari panitia kecil yang dibentuk adalah Panitia Hukum Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Di luar persidangan BPUPKI, tepatnya pada tanggal 22 Juni tahun 1945, panitia kecil mengadakan rapat gabungan dengan anggota BPUPKI yang dilaksanakan di Jakarta. Hasil rapat panitia kecil perumusan dasar negara adalah rancangan Undang-Undang Dasar dengan mukadimah Hukum Dasar Negara Indonesia yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Selanjutnya pada tanggal 11 Juli tahun 1945, Panitia Hukum Dasar yang beranggotakan 19 orang kemudian menggelar sidang lanjutan. Pada sidang tersebut terdapat 3 kesepakatan, antara lain yang pertama, membentuk panitia perancang atau Declaration of Rights yang beranggotakan A. Soebardjo, Sukiman, dan Parada Harahap. Yang kedua,
bentuk negara kesatuan atau unitaris. Kemudian yang ketiga, kepala negara di tangan satu orang, yaitu presiden. Setelah dibentuk, panitia perancang undang-undang bertugas untuk merancang isi undang-undang dasar. Pada saat itu, Supomo diangkat menjadi ketua dan beranggotakan 7 orang yang terdiri dari Supomo sebagai ketua, KRT Wongsonegoro sebagai anggota, Raden Ahmad Subarjo, Alexander Andres Maramis, Raden Panji Singgi, Haji Agus Salim, dan Sukiman Wirjo Sanjoyo. Tak butuh waktu lama, pada tanggal 13 Juli 1945, panitia perancang Undang-Undang Dasar membahas dan menyepakati beberapa hal seperti lambang negara, negara kesatuan, sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan pembentukan panitia penghalus bahasa. Panitia penghalus bahasa beranggotakan 3 orang, yaitu Jaya Diningrat, Salim, dan Supomo. Adapun rancangan Undang-Undang Dasar yang diberikan kepada panitia penghalus bahasa. Keesokan harinya, BPU PKI menggelar sidang pleno yang beragendakan pembacaan tentang pernyataan kemerdekaan. Panitia perancang Undang-Undang Dasar melaporkan hasil kerjanya. Pada saat itu, terdapat 3 hal pokok yang disampaikan dalam laporannya, antara lain pernyataan tentang Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, batang tubuh Undang-Undang Dasar yang kemudian dinamakan sebagai Undang-Undang Dasar. Adapun isi dari batang tubuh Undang-Undang Dasar tersebut antara lain, yang pertama, wilayah negara Indonesia adalah sama dengan bekas wilayah Hindia Belanda dahulu. Yang kedua, bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. Yang ketiga, bentuk pemerintah Indonesia adalah republik. Yang keempat, bendera nasional Indonesia adalah sang saka merah putih. Dan yang kelima adalah bahasa nasional Indonesia adalah bahasa Indonesia. Kemudian pada tanggal 15 Juli 1945, BPU PKI kembali menggelar sidang dengan agenda pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, Supomo selaku Ketua Panitia Perancang Undang-Undang Dasar memberikan penjelasan atas naskah Undang-Undang Dasar. Kemudian pada tanggal 16 Juli 1945, dengan suara bulat, naskah Undang-Undang Dasar diterima dalam sidang BPU PKI. Selain itu, usulan-usulan panitia keuangan dan panitia pembelaan tanah air diterima. Dengan diterimanya naskah Undang-Undang Dasar tersebut, maka tugas BPU PKI pun dinyatakan berakhir. Setelah menyelesaikan tugasnya dengan baik, pada tanggal 7 Agustus tahun 1945, BPU PKI dibubarkan. Selanjutnya dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang dikenal dengan PPKI, di mana Soekarno diangkat menjadi ketua. PPKI mempunyai 2 tugas utama, yaitu yang pertama, meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar tahun 1945. Tugas yang kedua, melanjutkan hasil kerja BPU PKI, yaitu mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak pemerintah pendudukan militer Jepang kepada bangsa Indonesia. Selain itu, mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah ketatanegaraan bagi bangsa Indonesia. Adapun anggota PPKI berjumlah 21 orang yang dipilih oleh Marsekal Terauchi. Sidang pertama PPKI digelar pada tanggal 18 Agustus 1945. Salah satu agenda dari sidang tersebut adalah menetapkan dan mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar. Proses pengesahan Undang-Undang Dasar berlangsung sangat singkat, yaitu sekitar 2 jam. Proses yang singkat tersebut menjadi bukti perumusan yang dilakukan dengan baik dan semangat persatuan dan kesatuan anggota yang berapi-api. Para anggota sidang PPKI membahas rancangan Undang-Undang Dasar dengan penuh rasa kekeluargaan, cermat, teliti, penuh tanggung jawab, dan saling menghormati. Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan dan disahkan pada sidang PPKI yang pertama melalui hasil putusan sidang yang berlangsung dengan hikmat dan penuh semangat. Adapun 2 putusan lain dari sidang tersebut antara lain memilih dan mengangkat Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden Indonesia.
Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang akan ditetapkan berbeda dengan rancangan awal. Terdapat beberapa perubahan, antara lain yang pertama, mengganti istilah hukum dasar menjadi Undang-Undang Dasar. 2. Kata mukadimah di Piagam Jakarta diganti dengan pembukaan. 3. Mengubah frasa dalam suatu hukum dasar menjadi dalam suatu undang-undang dasar. 4. Pada Piagam Jakarta alinea keempat terdapat rumusan Pancasila yang pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam pada pemeluk-pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. 5. Pada alinea keempat yang tercantum sila kedua Pancasila yang berbunyi menurut kemanusiaan yang adil dan beradab diganti menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan perubahan yang keenam yaitu usulan perubahan yang terdapat dalam rencana Undang-Undang Dasar, yaitu pada pasal 6 ayat 1 yang sebelumnya berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam diubah menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli. Selain itu, pasal 29 ayat 1 yang sebelumnya berbunyi negara berdasar atas ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada sidang pertama PPKI melalui 2 tahap, yaitu tahap pengesahan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terdiri dari 4 alinea dan tahap pengesahan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar kemudian dilengkapi dengan bagian penjelasan. Bagian penjelasan tersebut dilampirkan dalam Berita Republik Indonesia tahun kedua nomor 7 tanggal 15 Februari tahun 1946. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Dengan video tersebut setelah kalian analisis, kemudian kalian mengerti video tersebut menjelaskan mengenai apa? Coba. Ya, itu mengenai sejarah pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Agar undang-undang itu tetap ada, bagaimana caranya kita mempertahankan undang-undang tersebut? Silakan berdiri. Betul ya, materi hari ini ya, silakan kalian buka halaman dalam buku paket ya, halaman 6 sampai 35 kalian silakan buka, dan juga akan menanyakan dalam bentuk PTT atau PowerPoint. Silakan kalian simak Bapak akan jelaskan. Jadi pada hari ini Bapak akan membahas yaitu bab 2 ya. Bab 2 itu mengenai menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu subtema A, kedudukan dan makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam materi ini ada 4 pembahasan, yaitu yang pertama adalah kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua adalah hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Yang ketiga, pembukaan memuat pokok kaidah yang fundamental. Kemudian yang keempat adalah makna dari alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, Bapak akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar merupakan sebagian dari hukum dasar tertulis. Selain hukum dasar tertulis, ada juga hukum dasar tidak tertulis, yaitu yang disebut dengan konvensi. Hukum dasar tidak tertulis yaitu aturan dasar yang
timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Kemudian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum dari perundang-undangan yang ada di Indonesia. Selain itu, Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi atau sumber hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Dalam tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia itu, yang pertama adalah yang paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar. Yang kedua adalah KPPR. Yang ketiga ada Perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kemudian ada lagi PP, peraturan pemerintah. Ada lagi Kepres, keputusan presiden. Kemudian ada lagi Perda atau peraturan daerah. Mengenai contoh Undang-Undang Dasar tidak tertulis, contohnya adalah presiden dalam melaksanakan penyelenggaraan negaranya pasti akan memilih menteri-menterinya. Proses dalam pemilihan menteri-menterinya itu merupakan hukum dasar tidak tertulis karena tidak ada tertulis di dalam Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu telah mengalami beberapa kali amandemen. Sampai sekarang ini sistematikanya berarti ada sebelum amandemen dan sesudah amandemen. Sebelum amandemen sistematikanya ada 3. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah batang tubuh, yang ketiga adalah penjelasan. Setelah di amandemen menjadi 2, yaitu yang satu pembukaan, yang kedua adalah pasal. Berikutnya yang kedua yaitu hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Apa hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan? Yaitu makna yang terkandung dalam pembukaan merupakan amanat dari proklamasi kemerdekaan. Kemudian berikutnya proklamasi kemerdekaan itu membuat 2 pokok, yaitu pernyataan kemerdekaan dan tindakan yang harus dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan itu. Ayat yang ke-1 dan ayat yang ke-3 merupakan uraian terperinci dari kalimat pertama proklamasi kemerdekaan. Kalimat pertama proklamasi kemerdekaan apa? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan. Itu merupakan kalimat pertama proklamasi kemerdekaan. Ini berhubungan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang ketiga yaitu pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Undang-Undang Dasar terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal. Keduanya mempunyai kedudukan yang berbeda. Pembukaan kedudukannya lebih tinggi daripada pasal-pasal. Karena pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ada 7. Yang pertama adalah pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Yang kedua adalah pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa. Yang ketiga adalah cita-cita nasional. Yang keempat adalah pernyataan kemerdekaan. Yang kelima adalah sebuah negara. Yang keenam kedaulatan rakyat. Dan yang ketujuh adalah asas negara bangsa. Maka alinea pembukaan. Pembukaan terdiri dari berapa alinea? 4 alinea. Setiap alinea itu mempunyai maknanya tersendiri. Alinea pertama maknanya yaitu kesatuan dan tekad partai Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan dan kemerdekaan berbangsa. Kemudian alinea kedua mempunyai makna kebangsaan dan kebanggaan atau perjuangan bangsa Indonesia selama merebut kemerdekaan. Kemerdekaan bangsa Indonesia itu bukan pemberian dari negara lain, itu merupakan hasil perjuangan
tangan para pahlawan. Mereka akan mengorbankan pikirannya, hartanya, bahkan nyawanya. Maka kita harus selalu menghargai jasa para pahlawan yang telah berjuang demi negara kita Indonesia. Hal yang ketiga, mempunyai makna yaitu kemerdekaan didorong oleh mendekati kedua dan membuat komunikasi real dan material. Jadi kemerdekaan bangsa Indonesia itu merupakan atas berkat rahmat Allah. Hal yang keempat, prinsip negara di Indonesia. Prinsip negara Indonesia itu terdiri dari tujuan negara yang akan dicapai oleh pemerintah negara. Kemudian diadakannya undang-undang dasar. Kemudian bentuk negara. Bentuk negara kita yaitu Republik Berkedaulatan Rakyat. Dan yang berikutnya adalah dasar negara yaitu Pancasila. Contoh berikutnya, karena kalian sudah bapak bentuk ya, menjadi beberapa kelompok, yaitu ada 6 kelompok. Jadi masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang dan 6 orang. Dan kalian juga kalian sudah bergabung kepada kelompoknya masing-masing. Bapak sudah menyampaikan untuk pembelajaran ini kita akan membuat suatu proyek yaitu proyeknya majalah ini atau ini. Dalam membuat proyek ini juga Bapak sudah membuat kesepakatan dengan kalian mengenai temanya ya. Temanya yaitu yang pertama adalah mengenai sejarah pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu adalah merupakan tema untuk kelompok 1, kelompok 3, dan kelompok 5. Dan untuk kelompok 2, kelompok 4, dan kelompok 6 temanya yaitu mengenai pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan alat bahan yang akan digunakan dalam proyek ini yaitu ada peralatan tulis, ada lem, kemudian ada kertas, karton, ada teropong, ada gunting, dan juga ada hiasan. Terserah kalian kelompok masing-masing ya. Untuk bahan materi dalam pembuatan materi ini kalian bisa mencari dari orang boleh, dari majalah boleh, atau dari internet ya, kita kalian boleh ya. Untuk lebih jelasnya Bapak akan membagikan ya, untuk lebih jelasnya nanti Bapak akan memberikan LKPD-nya kalian, perhatikan pelajari LKPD-nya dan kemudian kalian analisis. Jadi kelompok 1 ya. Kemudian dari kelompok 2 adalah kelompok 5. Nah, dipelajari dulu LKPD-nya, kemudian kalian silakan ditulis sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Dalam pembuatan hari ini, Bapak juga sudah menjelaskan kepada kalian dan sudah disepakati mengenai waktu pelaksanaan yaitu selama 2 minggu ya. Kalian juga sudah membuat jadwal ya, dalam pembuatan hari ini. Sekarang ya, silakan berdasarkan kelompoknya masing-masing, kalian menyelesaikan proyeknya ya. Hari ini ya, untuk kelompok 1 bagaimana dalam pembuatan harinya? Sudah ada, kemudian sejauh ini sudah berapa persen? Ini persennya sudah selesai ya. Kan di yang kurang dilengkapi. Kelompok 2 bagaimana? Ada kendala? Ada kendala ya. Silakan dilanjutkan. Bagaimana kelompok 5? Ada kendala? Ada ya. Kita lihat sampai selesai, sampai 100% ya. Silakan dilanjut kembali, tinggal buka ini dan selesai kemudian. Ya, silakan ya dilanjutkan kembali. Programnya sudah selesai? Selesai ya. Baik, kalau sudah selesai, kalian persiapkan masing-masing kelompok
untuk dapat mempresentasikan hasil proyeknya ya. Silakan kelompok satu ya, kelompok satu silakan menerima ya untuk dapat mempresentasikan. Untuk kelompok lain, perhatikan nanti kalian bisa mengomentari atau memberikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Sejarah pembukaan undang-undang dasar 1945. Indonesia adalah salah satu kelompok di bawah dasar negara dalam arti yang luas. Konstitusi adalah hukum dasar negara yaitu peraturan dan ketentuan dalam arti tentang konstitusi adalah hukum dasar yaitu ketentuan aturan dasar baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dalam arti subjektif. Konstitusi adalah undang-undang dasar satu atau beberapa dokumen yang memuat aturan-aturan yang bersifat umum. Dengan demikian, konstitusi bersumber dari dasar negara. Di undang-undang tersebut sampai cita-cita yang terkandung dalam dasar negara. Menjadi era globalisasi masyarakat dituntut untuk menembus pemilah-milah memperbaiki negatif dari globalisasi tersebut. Dengan pendidikan tentang konstitusi diharapkan masyarakat Indonesia mampu mempelajari, memahami, dan melaksanakan segala kegiatan kenegaraan berlanjut dan keimanan. Baik, itu adalah hasil dari kelompok satu. Tepuk tangan dulu untuk kelompok satu. Untuk kelompok lain, ada yang mendalami atau ada pertanyaan? Silakan kelompok berapa, kelompok dua silakan. Keduanya sama-sama menjelaskan tentang kemerdekaan suatu negara, sedangkan perbedaannya terdapat pada partai pada naskah piagam Jakarta yaitu pada bab pertama ada keharusan menjalankan syariat Islam bagi seluruh Indonesia. Baik, itu adalah golongan perbedaan antara piagam Jakarta dan undang-undang dasar ya. Sekian dari kami, maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, silakan kelompok lain akan mempresentasikan hasil kelompoknya. Silakan kelompok dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 menyampaikan hasil kerja kami yaitu membuat nanti pelaksanaan undang-undang dasar 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Ketuhanan yang Maha Esa. Makna dari istilah pertama Pancasila adalah kemerdekaan. Kemerdekaan beragam bagi seluruh bangsa Indonesia dan melaksanakan kebaikan berdasarkan ajaran dari Tuhan. Yang satu menyatakan setiap orang Indonesia bebas menganut dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Nilai-nilai terkandung di dalam Piagam 1 Pancasila yang prinsipnya adalah keyakinan adanya Tuhan dan penambahan pada keyakinan dan menjalankan peraturan umat beragama. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua memiliki makna yang segala bentuk kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kehidupan. Sila ini ingin menunjukkan bahwa
pekerjaan yang adil menurut dan beradab sehingga seimbang dalam prakteknya, bahwa setiap manusia membutuhkan dan perlu bersatu sehingga bisa menjadi satu sisi yang kuat. Baik, itu merupakan hasil dari kelompok 2. Ada yang bertanya kelompok 2, silakan. Silakan kelompok 1 saja. Hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan upacara bendera, mengikuti upacara bendera dengan ambisius dan berbagai perlombaan yang diadakan. Tidak membeda-bedakan teman. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Waalaikumsalam. Dari hasil proyek majalah ini, apa yang kalian bisa buat kesimpulan? Karena hari ini hampir selesai, ya tentunya banyak hal yang telah kalian dapat dari pembelajaran yang didapatkan dari pembelajaran ini. Apa kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Mengetahui sejarah pembentukan kemudian negara Indonesia sebagai negara, mengetahui kehidupan kedukaan dan kebudayaan negara Indonesia tahun 1945, mengetahui kehidupan kedukaan dan proklamasi kemerdekaan, mengetahui pokok ide negara yang fundamental dan mengetahui makna dari adanya kedukaan dan negara Indonesia tahun 1945. Baik, untuk refleksi hari ini bahwa akan melaksanakan tes tertulis, ya kalian nanti isi tes tertulisnya. Bagian dulu ya, bagian dulu tes soal tertulisnya ya. Sekarang ya masing-masing dikerjakan refleksi hari ini. Baik semuanya, dalam pembelajaran ini selesai ya. Untuk pelajaran berikutnya, Bapak akan membahas mengenai bab 2, masih bab 2, tapi bagian B, yaitu kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kalian pelajari materinya di rumah. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, ya, Bapak minta ketua kelasnya untuk memimpin doanya. Silakan. Siap dan mati kelas. Selesai. Salam.